Okay, let's see you again with me, Mr. Didi Caswadi, in the tutor of English language. Yeah. In this video, I will talking about passive voice for now. What is it passive voice? Passive voice in Indonesian, in Sundanese, and etc. Dan bahasa-bahasa yang lain mungkin ada juga istilah pasif atau kalimat pasif. Dalam bahasa Inggris juga ada aktif sama pasif. Kalimat aktif itu biasanya disebut dengan active voice. Kalau kalimat pasifnya adalah passive voice in here. But in here usually we are talking about the simple present. Nah, simple present, simple present, it is subject. The formula of simple present is subject plus verb 1 and plus object is the verbal sentence atau kalimat kerja atau yang di dalamnya ada kata kerjanya. Istilahnya seperti itu. Nah, cuma ketika dirubah menjadi passive voice itu pasti ciri khasnya bukan hanya verb 1. Ingat, ini adalah rumus dari simple present ketika aktif. Bentuknya adalah subject plus verb 1 and object. But we change to, when the passive voice, we change to verb 3. But before verb 3, it is to be. To be plus verb 3. To be in simple present is 3. The first is am, are, and is. Seperti itu. Jadi intinya ketika berubah menjadi pasif itu pasti ada to be, lalu ada verb 3. Nah, kita sudah punya contohnya, ada 2 contoh, 2 example from active voice in simple present. Kalimat yang pertama adalah I love you. Saya mencintai kamu. Nah, ingat, kenapa kita waktu itu pernah belajar tentang pronoun yang istilahnya subjek menjadi objek. Jadi sini fungsinya, the function of subject and object. Nah, ketika berubah menjadi pasif, kita perlu ketahui yang tadinya subjek of I'm sorry. Before we are change in here, I must be give the title in here is the formula. I as subject, love as verb 1, and you as object. Seperti itu. Nah, ketika berubah menjadi pasif seperti ini. Subjeknya berubah menjadi objek. Objeknya berubah menjadi subjek. Nah, setelah kita waktu itu belajar tentang pronounnya atau kata gantinya yang subjek menjadi objek dan objek menjadi subjek, I berubah menjadi objek. I in the last video, I itu ketika berubah menjadi objek itu adalah menjadi me. Nah, kalau you jadi subjek, you tetap you. Nah, you, me. In here, to be verb 3. Nah, to be-nya kalau you in simple present is are. You are love. Love itu adalah kata kerja pertama. Kata kerja ketiganya adalah loved. Loved itu di sini jadi seperti ini. Apakah ini udah betul? Belum. Karena kenapa? Karena ketika dirubah menjadi kalimat pasif, ada kata bantunya. Kata bantunya berupa apa? Seperti ini, kata by. Me. Kenapa harus ada by? Karena di sini dijelaskan. Kalau kalimat aktif, saya mencintai kamu. Kalau kalimat pasif adalah kamu dicintai oleh saya. By di sini berfungsi untuk menerangkan bahwa subjeknya itu dicintai oleh siapa. Di sini kebetulan I berarti dicintai oleh saya. Seperti itu, ya. Untuk kalimat yang kedua, perhatikan. Ingat, tadi subjek menjadi objek, lalu objek menjadi subjek. Tapi to be-nya jangan sampai salah. Ada am, are, sama is. Di sini subjeknya yang mana? Yang they. Karena today di sini adalah bukan merupakan subjek. Today adalah adverb. Adverb of
adverb of time. Kata ganti waktu. Kata ganti waktu, lalu ada baru subjek. Ini verb 1, ini objek. Seperti itu. Nah, ketika dirubah atau change to passive voice, seperti yang kalimat yang pertama. Tadi, subjek menjadi objek, objek menjadi subjek. Seperti itu. Di sini they. They itu menjadi them. Kalau 5 cakes atau 5 kue, tetap 5 kue. 5 cakes. Nah, kita berbicara to be. To be di sini ada am, are, is. Ingat, 5 cakes berarti itu adalah plural atau jamak. Subjeknya lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, otomatis to be yang digunakannya adalah are. Seperti itu. 5 cakes are, kata kerja ketiga dari buy adalah bought. Jangan lupa kata buy. Karena kenapa? Buy itu adalah menunjukkan oleh. Buy them. Kebetulan di sini mereka. Jadi 5 kue itu dibeli oleh mereka. Istilahnya seperti itu. Cuma jangan lupanya seperti apa, Pak? Di sini ketika menentukan to be. Di sini menentukan to be. To be di sini kalian ditentukannya tidak dari kalimat aktif, bukan dari kalimat aktif atau bukan dari kalimat active voice. Karena kenapa? Karena di active voice subjeknya adalah akan berbeda ketika di pasif. Penggunaan to be yang di sini kalian itu dilihat dari subjek yang ada dalam pasif voice. Intinya seperti itu. Kalau di sininya hanya misalkan today they buy cake. Cake-nya hanya 1. Cake just 1. Kuenya hanya 1. Berarti di sini adalah cake. Ininya menjadi is karena kuenya hanya 1. Cake is bought by them. Istilahnya seperti itu. Ingat, don't forget when you change from active to passive, subjek ada perubahan. Subjeknya menjadi objek, ini subjek di sini jadi objek. Objek yang di sini menjadi subjek di depan. Itu jangan lupa. Dan ketika menentukan to be yang di sini, don't forget to be-nya adalah sesuai subjek yang di pasif, bukan subjek yang di aktif. Nah, seperti itu penjelasan dari simple present tense yang dirubah from active voice to passive voice. In the next video, we will talking about the passive voice, but the differentiate between in this video. Because the next video, we will talking the simple past and the simple future. Thank you for watching and thank you.